Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang personal pronoun. Personal pronoun ini adalah materi UKBM 1 ya, lanjutan dari materi yang kemarin. Oke, di sini Miss Nawa akan menjelaskan sedikit tentang personal pronoun. Mungkin kalian sudah pernah tahu dan mendapatkannya di SMP atau MTS gitu ya. Jadi personal pronoun itu apa sih, Miss? Personal pronoun itu adalah kata ganti untuk orang. Gitu nak ya. Jadi kita biasanya dulu di MTS sering mengenal, atau di SMP ya, kita bisa mengenal apa itu subjek gitu ya. Subjek itu kan ada kayak I, you, we, they, he, she, it gitu ya. Habis itu di objek kita mengenal me, us, you, him, dan seterusnya. Setelah itu Miss Nawa akan menjelaskan yang pertama, yakni subjek. I just recall your memory. Jadi Miss Nawa hanya memanggil memori-memori kalian yang kemarin ya, dan mengingatkan kembali apa itu personal pronoun. Yang pertama di sini ada subjective pronouns are the subjects of a sentence. Yang namanya subjective pronoun itu adalah subjek dari sebuah kalimat, gitu nak ya. Saat kita akan membuat sebuah kalimat, pastinya kita membutuhkan pelaku ya, atau subjeknya itu sendiri. Di sini ada I, you, he, she, it, we, they. Untuk artinya kalian bisa lihat di slide sebelumnya tadi ya. I itu saya, you itu kamu, he dia laki-laki, she dia perempuan, dan seterusnya. Di sini ada contoh, I have 3 dogs. Mana sih yang menjadi subjeknya mana? Dalam kalimat I have 3 dogs ini mana subjeknya? Yang pasti subjeknya adalah I. Yang mana I ini sebagai pelaku. Yang artinya saya. Have itu mempunyai. Pekerjaannya apa? Have mempunyai, yakni berupa verb. Verb 1. 3 dogs di sini sebagai objek gitu ya. 3 dogs di sini sebagai objek. Jadi I ini saya, have ini verb, 3 dogs ini objek. Yang artinya saya mempunyai 3 anjing. Oke, kalau subjek dia selalu berada di depan kalimat. Nah, I, you, he, she, we, they, it, dia selalu berada di depan kalimat. Gitu ya. Selanjutnya ada yang namanya objective pronouns. Objective pronouns itu apa sih, Miss? Objective pronouns are the objects of a sentence. Jadi objek dari sebuah kalimat gitu ya. Kita bisa menggunakan me, him, her, it, us, them, you gitu ya. Jadi nggak boleh. Contoh misalnya gini di kalimat yang pertama, I know Caroline. Subjeknya apa? I. Ya, dia selalu berada di depan. I know Caroline. Saya tahu Caroline. She. Nah, ini berupa subjek juga. Ya, karena dia selalu berada di depan. She introduced me to you via email. Dia ini kembali ke Caroline ya. She introduced me. Dia memperkenalkanku padamu lewat email. Jadi me ini tidak boleh kita ganti dengan I gitu nak ya. Jadi dia perempuan memperkenalkan I gitu ya. Nggak boleh, tapi kita berubah menjadi me gitu ya. Jadi saat saya itu menjadi sebuah subjek, maka kita menggunakan I. Akan tetapi saat saya itu menjadi sebuah objek, kita akan menggunakan me. Gitu nak ya. Begitupun juga dengan pronoun yang lain. Him, yang awalnya he jadi him, yang awalnya she jadi her gitu ya, dan seterusnya. Silakan nanti dilihat di tabel yang awal tadi. Oke, yang ketiga ada possessive adjective. Possessive adjective itu kepemilikan anak-anak. Jadi di sini ada beberapa kata kepemilikan, ada my, your, her, his, our, their, its. Dan kata-kata possessive adjective ini tidak bisa berdiri sendiri. Mereka akan selalu membutuhkan noun. Contoh, Miss Nawa mau ngomong bukuku, berarti bahasa Inggrisnya adalah my book. Bukuku, gitu ya. My ini artinya ku, your ini artinya mu, her itu artinya nya, his ini juga artinya nya. Akan tetapi yang membedakan her ini untuk perempuan, his ini untuk laki-laki. Our ini artinya kita, their artinya nya untuk mereka, its dan nya untuk hewan atau benda gitu ya. Contoh di sini kalimat yang pertama, I have a pen pal. Saya mempunyai seorang sahabat pena. My pen pal is very kind. Very kind gitu ya. My pen pal di sini berarti sahabat penaku sangat baik. Gitu ya. Oke. Intinya kalau possessive adjective ini dia selalu membutuhkan noun. Dia tidak bisa berdiri sendiri, gitu ya. Oke. Selanjutnya ada yang namanya possessive pronouns. Also show possession, but possessive pronouns are not followed by nouns. Oke.
Kalau tadi possessive adjective itu selalu membutuhkan yang namanya noun, kalau yang ini tidak, dia bisa berdiri sendiri. Contohnya, this is my book, this book is mine. Buku ini, ya, ini mohon maaf, ini adalah bukuku. This book is mine. Buku ini adalah milikku. Gitu ya. Kalau tadi my itu artinya hanya ku, your itu artinya hanya mu, her itu artinya hanya nya, gitu ya. Kalau di sini kalau mine artinya milikku, yours milikmu, his miliknya laki-laki, her miliknya perempuan, ours milik kita, dan their milik mereka. Gitu ya. Jadi bisa dipahami ya, kalau mereka mine, yours, his, hers, her, ours, and their, ini mereka bisa berdiri sendiri, gitu nak ya, tanpa sebuah noun. Oke, nanti mungkin kalian bisa dipelajari lagi ya. Nanti mungkin Miss Nawa akan kasih beberapa assignment, beberapa tugas yang nanti bisa mendukung pemahaman kalian tentang personal pronoun itu sendiri. Nanti kalau kalian masih belum paham, kalian bisa private chat Miss Nawa ya, atau kalau nggak gitu kita akan adakan Zoom meeting mungkin lewat video conference di e-learning. Oke, terima kasih. Itu saja penjelasan dari Miss Nawa terkait dengan personal pronoun. Semoga kalian bisa paham dan mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Oke, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.